Selamat pagi, saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Jumat tanggal 10 April 2026 bersama saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Dan sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami. Amin. Baru-baru ini saya melihat sebuah TikTok dari orang yang cukup populer di medsos. Dalam TikToknya, orang ini mengatakan bahwa berdoa itu tidak begitu penting, sehingga kita tidak perlu banyak berdoa. Ia juga mengatakan bahwa ia punya pandangan seperti itu karena hasil didikan orang tuanya yang mengajarkan bahwa berdoa itu secukupnya saja, tidak usah banyak-banyak. Hidup perlu lebih banyak diisi dengan bekerja atau berusaha. Berdoa hanya buang-buang waktu dan itu hanya memberikan sugesti saja. Ia juga mempertanyakan apakah Tuhan senang dan tidak bosan mendengar orang yang banyak berdoa tapi kurang berusaha. Dalam TikToknya yang lain, ia mengatakan banyak orang yang tidak setuju dan bahkan tersinggung dengan ucapannya itu. Menanggapi itu, ia mengatakan bahwa orang boleh setuju atau tidak dengan pendapatnya, sama dengan dia sendiri juga bisa setuju atau tidak dengan pandangan orang lain. Ia tidak peduli dengan itu semua dan ia menegaskan bahwa ia hanya mengatakan pendapatnya. Ada menarik dalam pandangannya itu. Memang benar bahwa orang tidak cukup hanya berdoa dan tidak mau berusaha. Banyak hal tidak berubah hanya karena berdoa. Itu harus diusahakan dan dikerjakan. Tidak semua menjadi tanggung jawab Tuhan, tetapi menjadi tanggung jawab kita. Namun mengatakan bahwa doa hanya merupakan sugesti dan karena itu tidak perlu banyak berdoa, perlu dipertanyakan kebenarannya. Orang yang berdoa kepada Tuhan menyatakan imannya dan pengakuan bahwa tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia, termasuk yang dikerjakannya. Orang yang berdoa mohon pertolongan Tuhan menyatakan kelemahan dan keterbatasan dirinya. Makin banyak berdoa, makin tampak pengakuan bahwa diri yang terbatas, dan tanpa berkat serta pertolongan Tuhan semuanya akan sia-sia. Tentu ini tidak berarti bahwa orang hanya cukup berdoa dan berpikir semuanya akan beres dengan sendirinya. Tentu tidak demikian. Usaha dan kerja tetap perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, namun kesadaran akan pentingnya Tuhan tidak boleh diabaikan. Dalam kaitan ini, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus membuka perspektif dan pemahaman baru yang sangat penting. Dalam 1 Korintus 15 ayat 19 kita membaca, jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Dengan jelas dinyatakan bahwa urusan kita bukan hanya soal-soal di dunia ini saja ketika kita masih hidup, dan karenanya kita tidak hanya perlu mengurusi hal-hal duniawi saja seperti belajar, bekerja, urusan keluarga, dan lain sebagainya. Jadi selain kita terlibat dan mengurusi soal-soal kehidupan di dunia ini, kita juga perlu memikirkan hal-hal yang akan datang, yakni kehidupan lain setelah kehidupan kita di dunia ini selesai. Dengan kata lain, janganlah kita hanya memikirkan dan mengusahakan hal-hal di dunia ini. Janganlah kita lupa lalu menggunakan seluruh waktu dan kemampuan kita untuk urusan-urusan dunia ini saja. Kita tidak cukup hanya sukses
dalam kehidupan duniawi saja yang kita dapatkan melalui kerja keras dan doa kita, namun kita juga perlu memikirkan kehidupan di dunia yang akan datang. Dan itu sudah dikerjakan oleh Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitannya membuka jalan baru untuk kita untuk mendapatkan kehidupan yang baru setelah hidup di dunia ini berakhir. Sekali lagi, ingatlah firman ini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Marilah kita tetap melakukan tugas dan tanggung jawab keseharian kita dengan tetap ingat bahwa kita membutuhkan Tuhan yang menjamin keselamatan kita di dunia kini dan di sini, namun juga di dunia yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami selalu ingat tidak cukup bagi kami untuk bekerja, berusaha, berdoa hanya selama dan untuk kepentingan-kepentingan duniawi sekarang ini, melainkan biarlah kami terus bergantung kepada Tuhan juga untuk kehidupan kekal setelah kehidupan kami di dunia ini selesai. Berkati hari ini dengan segala kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.